Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Akhirnya dalam sebuah kesempatan, Rismon itu nggak tahu keceplosan atau sengaja. Ya, dia seolah-olah mengungkapkan alasan mereka kenapa sampai detik ini terus menyerang Pak Jokowi dan menyerang Gibran Rakabuming Raka. Ya teman-teman ya. Nah, sudah banyak ya masyarakat yang menganalisa secara mandiri apa yang dilakukan oleh teroris ini adalah sebuah gerakan yang terstruktur dengan baik, teman-teman. Sebuah apalagi Pak Jokowi turut menegaskan bahwa ini adalah agenda besar politik besar kan teman-teman ya. Bahkan kemarin barusan Pak Jokowi lebih yakin dan lebih menegaskan bahwa ini adalah agenda politik besar untuk menghancurkan atau mendowngrade reputasi politik Pak Jokowi dan keluarganya dan Mas Gibran. Ya. Dan dalam sebuah kesempatan Rismon itu keceplosan atau membocorkan kenapa mereka hari ini terus-menerus memfitnah, memframing sesuatu yang jahat kepada Pak Jokowi dan Gibran. Ya, alasannya, teman-teman. Alasannya adalah karena mereka yakin dengan bukan hanya yakin, tapi yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Gibran 2029 bakal jadi presiden. Ternyata di kubu mereka ini teman-teman, entah di partai mana ya, kalian tahu ya partai mana ya, yang begitu takut mereka tidak akan mendapatkan kekuasaan teman-teman. Ada sebuah keyakinan yang kuat dalam benak mereka. Keyakinan yang kuat dalam benak para pengikut teroris, para pemuja teroris. Dalam pemahaman mereka dan juga kepada ya orang yang menyetir mereka ini teman-teman. Mereka mempunyai pemahaman yang kuat dalam benak mereka, memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan itu adalah Gibran akan jadi presiden 2029. Itu ketakutan terbesar mereka ternyata teman-teman, yang akhirnya diungkapkan oleh Rismon Sianipar dalam sebuah kesempatan. Ya, sebegitu takutnya mereka karena pengaruh Pak Jokowi begitu besar akan mendukung penuh PSI. Yang kemudian sebegitu besar pengaruh Gibran karena sampai detik ini Gibran begitu sangat dekat dan melekat dengan masyarakat Indonesia. Ya, bahkan Gibran kemarin datang ke Sulawesi Utara teman-teman ya, datang ke tempat saya. Yang kemudian Gibran itu menghadiri acara Natal, menunjukkan toleransi yang begitu tinggi, membagikan kado Natal kepada anak-anak, menyaksikan anak-anak bermain musik teman-teman, menghadiri beberapa acara juga pergi ke pasar bersehat yang ada di Manado. Sebegitu kuat pengaruh Gibran. Kalian tahu itu Gibran itu dikerumuni oleh antusias masyarakat yang begitu besar ingin berfoto dengan Mas Gibran. Ya, dengan gaya Gibran hari ini, mereka itu yakin banget kalau mereka tidak melakukan fitnahan dan tuduhan yang besar kepada Gibran, Gibran mereka yakin akan menjadi presiden 2029. Takut mereka teman-teman ya. Saking takutnya mereka akan melakukan segala macam cara karena ketakutan dan keyakinan mereka besar Gibran akan jadi presiden 2029. Kita dengarkan dulu. Pokoknya kita harus berjuang terus. Masa Gibran gak lulus SMA bisa jadi wapres, dan 2029 saya selalu bilang, saya yakinnya ini orang pasti jadi presiden 2009. Kalau rakyat nggak turun, jutaan rakyat nggak turun. IP atau di mana lah pokoknya. Nah, kalian dengarkan teman-teman ya. Makanya dia mengatakan kita harus berjuang terus, berjuang dalam konteks mereka ya, berjuang untuk memfitnah, berjuang untuk menuduh, berjuang untuk menimbulkan framing jahat kepada Pak Jokowi dan Gibran karena mereka yakin Gibran 2029 jadi presiden. Kalau jutaan rakyat nggak bergerak katanya Gibran akan menjadi presiden. Justru karena pergerakan rakyatlah yang akan membuat Gibran menjadi presiden. Ya, rakyat harus bergerak. Kalau rakyat nggak bergerak, Gibran akan jadi presiden. Justru karena gerakan rakyatlah yang akan memilih Gibran akan menjadi presiden. Makanya setiap fitnahan dan tuduhan kepada Gibran hari ini, isu-isu yang mereka hadirkan soal ijazah, selalu andalan dan senjata mereka adalah ijazah. Sekalipun yang mengeluarkan ijazah itu sudah memberikan klarifikasi, verifikasi bahwa memang orang ini
telah menimba ilmu dan lulus dari universitas ini, mereka tidak akan percaya karena tujuannya adalah untuk memframing, untuk meracuni masyarakat agar supaya masyarakat yang hari ini terkesima dengan gaya kepemimpinan Gibran yang begitu sangat melekat dengan masyarakat hari ini, sangat dekat ya. Hampir setiap hari Gibran itu dari daerah satu ke daerah yang berikutnya untuk bertemu, memantau langsung masyarakatnya, teman-teman. Dan itu yang membuat masyarakat melihat, wah, orang ini sama seperti Pak Jokowi, bahkan mungkin akan lebih karena staminanya lebih kuat karena masih muda, teman-teman ya. Gibran menunjukkan sosok yang penuh dengan harapan, pemimpin masa depan yang penuh dengan harapan. Masyarakat menaruh harapan banyak kepada orang seperti Gibran yang benar-benar bisa meninjau langsung masyarakatnya. Datang hadir blusukan-blusukan seperti bapaknya. Dan gayanya yang tidak mempedulikan, yang tidak baper dengan fitnahan-fitnahan dan tuduhan, teman-teman. Pokoknya dia mau fokus untuk membantu presiden, untuk menyampaikan program-program presiden kepada masyarakat, untuk melakukan hal yang meringankan Pak Presiden. Makanya hari ini, teman-teman, mereka akan lakukan sebagai berbagai macam cara. Karena sudah, tanpa mereka sadari, mereka sudah membongkar kedok mereka. Mereka sudah membongkar bahwa Gibran, mereka meyakini akan menjadi presiden di tahun 2029, teman. Itulah, teman-teman ya. Jadi hari ini kalau misalnya mereka terus-menerus bawa dan tidak mau menenggelamkan isu tentang ijazah ini, karena memang tujuan mereka itu terus berjuang untuk memfitnah karena ketakutan mereka. Mereka takut dipimpin sama Mas Gibran. Gak sudi mereka dipimpin sama Gibran. Kalian bayangkan ya, orang yang mereka benci mati-matian hari ini terus menjadi pemimpin mereka. Ya, makanya kebencian mereka itu begitu mendalam, teman-teman ya. Kita saksikan dulu ini Rismon lagi. Saya akan jawab. Enggak, jawab dulu. Ya. Enggak saudara tanya itu kepada UGM karena ini kan produk dari UGM. Oh ya, Coba, siapa yang bilang ini produk dari UGM? kok kau bertanya balik ke saya? Makanya saya tanya. Bertanya balik ke saya. Diupload oleh Dian Sandi Utama. Kau lihat, makanya saya Kau tanya. yang ngomongin Tunggu itu dulu. dari UGM. Kau bilang Jangan buat tadi marah itu. saya, kau. Sini. Ini urgensinya. Enggak. Jawab dulu. Saya akan jawab. Enggak, jawab dulu. Ya. Enggak saudara tanya Rismon munafik itu kau, Rismon. Bisa-bisanya kau gugup menyangkal, pura-pura nggak tahu kalau itu foto ijazah adalah produk yang diterbitkan UGM. Aduh. urgensinya. Jawab. IP atau Kalau Ini gitu, teman-teman ya. kalau gitu jangan-jangan nanti apapun hasilnya nanti juga terus dipertanyakan. Semua Kalau aturan gitu hukum apa pertanyaannya ikut Bang Rifai dia. ini terus aja dong sampai 2026 tetap aja ini isu terus tidak never ending atau selesainya di tahun berapa nih sebenarnya? Enggak juga, kalau saya sih melihat kalau ini sebelum persidangan tidak. Pada satu sidang semuanya akan clear. Sebelum persidangan. Enggak, sebelum persidangan terus akan seperti ini. Oke. Berdialektika tanpa ada ujungnya gitu ya. Tapi kalau sudah persidangan semuanya clear. Kenapa? Karena di situ memang dimungkinkan di pasal 312. Jadi penasihat hukum Bang Nurul Suri tinggal memintakan. Berdasarkan pasal 312, saya minta lakukan uji ulang. Dan kami sendiri nggak ada masalah loh. Mau diuji ulang oleh BRIN apa UI, karena kita yakin tidak sih, mau siapapun juga kita oke. Sepanjang dia independen. Sepanjang independen ya. Tapi kemarin keberatan kalau Bang Roy Suryo yang melakukan pemeriksaan. Oh ya nggak mungkin. Oke. Itu ridiculous. Oke, tapi kena Saya kasih perumpamaan ya. Ini saya nggak berlebihan bahwa proses penyidikan tuh nggak bisa. Saya kasih contoh. KPK itu dalam menuntut seseorang menentukan kerugian negara. Siapa yang mengaudit? BPKP. Saya sebagai tersangka bisa nggak? KPK, coba saya minta semua dokumen kementerian. Saya mau audit pakai auditor swasta. Pasti ditolak. Karena KPK tetap hanya bilang satu lembaga yang bisa menghitung BPKP. Oke. Begitu juga di penyidikan saat ini. Satu lembaga yang bisa menguji adalah lapor. Mereka juga punya ISO 17.025 dan segala macam ya. Punya kalibrasi alat dan segala macam. Tapi oke lah, taruhlah kita mau uji. Itu di persidangan sangat dimungkinkan. Oke, kalau gitu pertanyaan Dan kita selanjutnya. agree aja kalau di persidangan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa dari tim Mas Roy Suryo menginginkan uji lapor independen? Apakah tidak percaya sama Mabes Ya, sama penyidik? Nanti dulu ya Mas. Oke. Kalau gitu Mata saya itu kan mata yang udah lebih dari 48 tahun melihat foto. oke. Jadi udah kelihatan. Masih mata terus nggak gitu. percaya Bang Rifai? Juara foto mengalahkan Darwis. Oh iya, kalau itu betul. Tapi oke, yang itu juga itu beda sumber loh Pak. Nggak boleh marah. Yang satu itu dari UGM, yang polisi itu dari UGM, itu file UGM. Yang mana nih yang dari Abu-abu, UGM? itu file UGM. Ya. Yang satu dari Dian Sandi di sosial media, itu ceritanya kan. Makanya kan nggak sama, boleh saya tapi tanggapi? dua-duanya identik katanya. Nah kembali lagi sekarang, ini kan bicara, saya nyambung aja lab. Ya. Artinya apa? Soal identik tidak identik. Apakah bisa membuktikan palsu tidak palsu? Tidak juga. Ya itulah Ini makanya. kan suatu pengetahuan dasar, dan dia sepakat. Waktu keluar lapor dari Babes, dia bilang itu bukan palsu tidak palsu, itu identik tidak Identik identik. kan, ada tidak jadi autentik. kembali lagi, diuji pun oleh lab lain, belum tahu palsu tidak palsu. Karena dia yang menjawab identik tidak identik.
Maka akhirnya apa? Biar di pengadilan semuanya selesai. Bingung kan? One stop service ya. Satu, permohonan masuk untuk diuji ulang. Misalnya nih, kalau diuji ulang ternyata sama-sama asli, berarti selesai. Tapi kalau lapor bilang asli, misalnya Brin bilang palsu, maka hakim juga punya third opinion. Ya. Dia tunjuk satu lembaga lagi untuk menentukan yang ketiga. Bisa itu. Oke. Dan hakim bisa leluasa. Oke, tapi sebelum masuk ke kembali pengadilan. lagi, setelah identik tidak identik pun ada apa? Tetap harus dijawab palsu tidak palsu kan? Keterangan saksi perlu didengar, bukti lain harus diperiksa. Sehingga memang apa? Ini harus selesai di pengadilan. Lebih cepat masuk ke pengadilan, lebih clean and clear. Oke, tapi One step dan semua terang benderang. Bang Rifai, sebelum masuk ke pengadilan, sebenarnya kalau kategori ada dua kategorinya Mas Reza katakan termasuk scientific error atau scientific misconduct, ini masuk yang mana? Ada unsur kesengajaan, memang kerja ilmiah atau sebaliknya? Maaf, kalau saya kembali lagi ke fakta, Mbak. Saya nggak mau tergiring dengan pembelaan yang dibangun oleh tersangka, ya. Karena faktanya saya lihat dari tayangan 31 sosial media sejak Januari hingga 30 April, it's clear tidak ada satu kalimat yang menyatakan mereka sedang meneliti, Kan bahasanya mereka sedang melakukan melakukan mereka tindakan akademis. pengacara Karena itu kami clear. gitu. Kalau kami tahu memang ini betul-betul murid penelitian, ya nggak mungkin juga Pak Jokowi laporin beliau ini juga bijak gitu ya, nggak mungkin. Tapi udah jelas Siapa nggak itu kenal Jokowi? intensinya jelas menyerang. Intensinya adalah menyerang, mendiskreditkan, menuduh palsu. Bahkan waktu itu kalimatnya coba 1 miliar persen, Mbak. Apakah seorang peneliti bisa menggunakan kalimat 1 miliar persen? Oke. Lalu ada kalimat lagi, asingkan Jokowi. Rusak kambingkan Jokowi. Apakah itu kalimat Oke. peneliti? Ya. Sehingga kalau kami, mohon maaf, kami tidak melihat ini sebagai upaya penelitian. Oke. Itu saya. Sangat tidak. Mana sertifikasinya dulu? Sertifikasi. Jokowi ini manusia. Mata saya itu kan mata yang udah lebih dari 48 Oke teman-teman semuanya ya. Jadi semakin terang benderang semuanya bahwa yang mereka lakukan hari ini karena ketakutan mereka. Pak Jokowi pengaruhnya besar bisa membawa Gibran menjadi pemimpin di Indonesia, teman-teman ya. Petinggi-petinggi partai pun ketakutan sampai melakukan hal-hal seperti ini. Keji dan jahat, licik cara mereka, tapi rakyat yang menilai, rakyat menentukan. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.